Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, mudah rezeki, panjang umur, dan senantiasa melaksanakan tugas sehari-hari demi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ini saya ingin menanggapi penjelasan Aulia terkait tunangannya bersama calon pilihannya tentu sudah mendapat restu orang tuanya. Sebelumnya Aulia ini dijodoh-jodohkan oleh Divisi Perbucinan Garis Keras dengan Mas Yun. Emang kamu mau jadi istriku? Kan kamu tuh laki-laki tuh nggak perlu banyak tanya. Nah terus gimana? Ya buktikan. Yun, Aulia itu mengatakan ketika PK dengan Mas Yun kan tidak ada pacar, memang ada orang yang pernah kenalan dulu, orang dekat saja tetapi sudah putus sejak 2024. Kemudian dia juga mengatakan kesalahannya mungkin tidak memberitahu dulu kepada publik, khususnya keluarga besar Sobat Ngarit, terkait mau tunangan. Yang tahu duluan intel Sobat Ngarit Nusantara. Di situ mengatakan Aulia, apakah tunangan itu harus diumumkan? Toh bukan akad nikah, ini kan privasi. Nah, saya ingin menanggapi dalam masalah ini. Saya sebenarnya sebelumnya kan sudah menduga. Dugaan saya, Aulia ini punya laki-laki awalnya biasa-biasa saja ya, tetapi ketika dia sudah mulai dekat dengan Mas Yun, bahkan mulai dijodoh-jodohkan, maka cowoknya itu bergerak cepat datang dengan keluarganya menemui Aulia, kemudian jadi. Artinya gini kan, kecepatan sang mantan itu merebut hati Aulia, khawatir dirinya akan diambil oleh Mas Yun atau lainnya. Aulia itu kan dia mengatakan pada sekitar tanggal 5 Lebaran ya, alhamdulillah dia bersama orang tuanya ketemu orang tuanya. Ini menunjukkan dulu mungkin ada masalah komunikasi terputus, ada masalah rundingan keluarga yang tidak tuntas. Mungkin masalah mahar, mungkin keluarga laki-laki belum datang juga. Begitu keluarganya datang, mungkin keinginan Aulia yang selama ini mengganjal dituntaskan waktu itu, kembalinya sang mantan. Mas Yun tuh kalah cepat aja sebenarnya di sini ya. Itu alasan Aulia dapat diterima akal. Menurut saya kesalahan Aulia itu pada tidak memberitahu bahwa dia mau lamar. Kembali kepada hukum agama. Kalau lamaran itu boleh dipublish, malah harus dipublish. Orang kalau sudah lamaran tidak bisa menggoda dan tidak bisa digoda oleh orang lain. Putus di situ. Kalau ta'aruf itu betul, kelus, privat. Nah, kesalahan Aulia tidak memberitahu. Coba beritahu saja, misalnya 3 hari sebelum lamaran. Nah, tujuannya apa dipublish? Supaya tidak ada orang menggoda dia dan supaya dia pun tidak menggoda orang. Di sini Aulia salah. Tapi Aulia kan sudah minta maaf. Kita sebagai umat Islam ya tentu memaafkan dia. Kita keluarga besar Sobat Ngarit tidak boleh juga marah. Kan Aulia belum juga secara terbuka menyatakan cinta dengan Mas Yun kan. Begitu juga sebaliknya, Mas Yun juga belum pernah menyatakan cinta secara terbuka. Jadi kita juga harusnya biasa-biasa saja. Kesalahan Aulia, dia terkesan manja, terkesan menerima cinta itu. Salah satunya misalnya mengatakan tentang mana mahar, yang penting tidak menjatuhkan harga diriku dan tidak memberatkan Mas Yun. Dengan kalimat itu sebenarnya Aulia secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa Aulia menerima Mas Yun. Bahasa lainnya seperti itu. Itu kan bahasa kinayah ketika PK dengan yang lain. Kenal Mas Yun, dia mengatakan saya tak kenal, tapi saya kalau dengan Mamas kenal. Ini menunjukkan apa ya? Ketemunya hati.
Makanya dalam ilmu agama sebenarnya wanita ini ngomongnya tidak boleh mendayu-dayu, karena itu hukumnya dosa. Wanita ini ngomongnya jangan manja. Aulia ini manja, ngomong mamas, iya siapa lah yang tidak baper? Kayak sudah saling mencintai, padahal belum tentu kan. Nah di sini Mas Yun dengan cerdas, dengan tangkas mengatakan saya sudah punya pacar. Pertama, agar Aulia tidak dihujat. Yang kedua, untuk menutup malu dengan fannya Fauzana. Yang ketiga, Mas Yun betul-betul punya pacar. Fan Sobat Ngarit juga nggak terlalu percaya ini. Nggak mungkin kalau Mas Yun sudah punya pacar, Mas Yun minta WhatsApp. Nah, ini untuk video call. Ini si Aulia Rahmi orang yang istimewa, yang cocok untuk dijadikan serikandi Sobat Ngarit, tapi juga serikandi hatinya. Tapi ingat kawan-kawan keluarga besar Sobat Ngarit, ketika Mas Yun minta WhatsApp, itu kan ada dua kemungkinan. Untuk dijadikan tambatan hati, atau untuk dijadikan salah satu agen marketing Deli Wafa. Mas Yun itu sudah masuk manajemen Deli Wafa. Makanya ketika ada orang yang dianggap memiliki nama besar ataupun pengikut banyak, kan secara umum langsung dijadikan agen Deli Wafa kan. Aulia Rahmi kan sempat jualan produk Deli Wafa kan. Nah, kita juga jangan baperan ketika Mas Yun itu misalnya PK dengan yang lain, belum tentu itu akan dijadikan istri. Satu, mungkin untuk jadi serikandi Sobat Ngarit. Yang kedua, untuk menjadikan salah satu afiliatornya Deli Wafa. Kita yang harus cerdas-cerdas, khususnya kepada Mas Yun. Kalau betul memang sudah punya pacar, konon juga pacar lamanya, berarti PK-PK selama ini kan hanya memberikan baperan kepada cewek. Mas Yun kan telah banyak membuat baper cewek-cewek kan. Nah itu dosa. Mestinya kalau sudah punya pacar, jangan berikan harapan kepada yang lain. Hari ini katakanlah Mas Yun yang kecewa 2 kali, anggaplah seperti itu. Banyak juga cewek-cewek yang kecewa dengan Mas Yun ini, karena Mas Yun kalau ketika PK banyak ngegombal juga. Itulah hukum tabur tuai untuk semuanya. Kalau memang Aulia Rahmi ini pembohong, itu tidak jujur, kalau tidak minta maaf dengan tulus, artinya tidak bertobat kepada Allah, itu akan berlaku hukum tabur tuai. Nanti akan kena dampaknya. Allah lebih tahu nanti akan menghukum kita kalau kita telah berbohong. Begitu juga dengan Mas Yun. Kalau selama ini berbohong punya pacar, tapi tetap juga terkesan menggoda-menggoda wanita lain, walaupun mungkin tujuannya untuk yang lain, ya berarti bohong juga kan. Berlaku juga hukum tabur tuai. Ada permintaan Aulia Rahmi untuk kita semua. Kalau hujat, hujat saya. Tapi jangan hujat keluarga dia, ayah ibunya, atau keluarga calon suaminya. Menurut saya, menghujat Aulia Rahmi juga salah. Karena jodoh, hidup, mati, Allah yang menentukan. Aulia Rahmi kita anggap berbohong, ya biarlah Allah yang menghukumnya. Yang paling benar itu, kalau kita tak suka, cukup pamitan saja dari akunnya. Sudah, itu nggak apa-apa. Tapi ingat ya, menghujat dengan kalimat-kalimat yang tidak baik itu pidana. Aulia Rahmi ini mungkin tidak sekuat Fauzana. Kalau Fauzana tuh dihujat sehujat-hujatnya, dia tenang-tenang saja. Disebutkan wanita penuh dempul, pembohong, hayati. Dia memang terlatih dari kecil mandiri. Kata Fauzana, kalau tidak ada Sengkuni tidak rame, kata dia kan. Nah Aulia Rahmi belum tentu. Yang saya khawatir nanti, apakah calon suaminya yang tidak terima Aulia Rahmi terus dihujat-hujat, lapor polisi, kena kita. Kan ada sebutan-sebutan tuh, buaya betina dari Kalimantan, misalnya yang saya muncul, begitu kan. Ada buaya mantan, ada gambarnya pula, itu tidak boleh, itu dosa, dan itu pidana. Apalagi suaminya misalnya
polisi. Gampang aja bagi dia. Telepon televisi Surabaya, telepon polisi Kediri, Surabaya. Nah, walaupun hukumannya nggak panjang, itu kan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Paling-paling 6 bulan. Mau kita doakan, mudah-mudahan Mas Yun selalu sehat, menemukan jodoh yang terbaik yang tidak harus melalui PK-PK di media sosial. Lebih bagus kita menemukan cewek atau cowok di dunia nyata. Bisa tetangga, bisa kawan, bisa siapapun. Nggak usah lagi di media sosial. Kalaupun tuh ada di media sosial, ketemu PK dalam hitungan sehari 2 hari atau paling lambat 1 minggu, langsung datangi orang tuanya. Jadi jangan terlalu percaya hanya di media sosial karena banyak bohongnya. Ada sudahlah. Kita ini jadikan pelajaran kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.